Balik lagi di Nakama Cinema. Di part kedua ini dimulai dengan raut muka senang dari para pemain karena telah menuntaskan permainan gulali Dalgona Candy. Telah selesai berbincang sebentar, para pemain disuguhkan makanan dan minuman oleh para panitia. Karena merasa tidak puas, minuman yang diberikan hanya 1 botol dan telur rebus. Sekumpulan geng Deoksu, Miryong serta anak buahnya merasa tidak puas dengan minuman dan cemilan tersebut. Mereka pun menyerobot antrian yang baru agar dapat cemilan lagi. Tak disangka jumlah cemilan itu ternyata sudah disesuaikan untuk dibagikan satu persatu para pemain. Jadi karena perbuatan geng Deoksu dan anak buahnya, beberapa peserta yang tidak kebagian minuman dan cemilan tersebut merasa kesal. Karena geng Deoksu tidak adil, akhirnya ia pun melabrak geng Deoksu. Namun sayangnya ia malah dihajar oleh Deoksu di tengah aula dan ditonton oleh para pemain lain. Gihun yang secara kemanusiaannya masih sadar meminta panitia agar melakukan sesuatu. Dengan sikap dinginnya, panitia tidak ada yang bergerak. Dan tidak lama terdengar suara ledakan yang menandakan ada pemain yang tereliminasi. Dengan tereliminasinya pria tersebut, jumlah yang ada di babi imut pun bertambah. Tak disangka sikap panitia yang dingin dengan pembunuhan tersebut membuat geng Deoksu berpikir dengan membunuh para pemain berarti persaingan di babak berikutnya menjadi lebih sedikit. Tanpa sadar, para pemain sekarang mencari sekutu agar dapat membuat kelompok. Mereka pun bekerja sama agar anggota kelompok mereka tetap bersama. Di tempat yang berbeda, ada seorang peserta bersama panitia sedang melakukan sesuatu secara rahasia. Ternyata pria tersebut seorang dokter yang sedang bekerja sama dengan panitia melakukan operasi terselubung, mencuri organ tubuh para pemain yang telah tereliminasi. Disinyalir ternyata panitia tersebut melakukan jual beli organ yang tidak diketahui oleh panitia lain, apalagi oleh frontman. Dengan bekerja samanya, panitia dan dokter tersebut diberi informasi tentang apa permainan yang akan selanjutnya dimainkan. Balik lagi di aula, dengan dimatikannya lampu, geng Deoksu memulai operasi khusus untuk membunuh para pemain yang lemah. Malam yang gelap itu pun menjadi malam yang penuh teriakan kesakitan dan bau darah. Ditambah gelapnya ruangan membuat para pemain kesulitan untuk menyelamatkan diri. Gihun, Sangu, dan Ali pun bergegas untuk menyelamatkan kakek Ilnam. Di tempat tidur, kakek Ilnam pun tidak ditemukan. Ternyata kakek Ilnam sudah menyelamatkan dirinya dengan pergi ke atas kasur yang paling tinggi. Dengan berteriak, kakek Ilnam memohon untuk berhenti kepada para pemain untuk saling membunuh satu sama lain. Di saat itulah panitia datang dan mengamankan situasi yang ada di aula. Aula tersebut pun diperlihatkan berantakan dan bergelimpangan mayat-mayat. Mayat-mayat tersebut mereka panitia pun membersihkan dan dipindahkan oleh panitia. Keesokan harinya mereka pun dikumpulkan kembali di ruangan baru untuk mempersiapkan permainan selanjutnya. Mereka diminta oleh panitia membentuk tim sebanyak 10 orang. Si dokter yang mengetahui jenis permainan apa yang dimainkan memilih bergabung dengan tim Deoksu dan menyuruh anak buahnya untuk mencari orang yang bertubuh tegap karena dokter tersebut mengetahui permainan yang akan dimainkan adalah permainan tarik tambang. Sedangkan tim Gihun memilih sesuai dengan orang-orang terdekat dengan komposisi 3 orang wanita dan 1 kakek Ilnam. Alhasil, setelah terbuka pintu permainan, mereka pun terkejut dan merasa tidak yakin akan menang dalam permainan tarik tambang ini. Tarik tambang yang dimainkan bukan tarik tambang biasa. Permainan ini dilakukan dari tempat tinggi. Bukan itu aja. Apabila ada tim yang kalah, otomatis tim yang kalah masuk ke jurang. Tali tambang dari tim yang kalah akan otomatis dipotong di tengah-tengah. Sehingga tim yang kalah akan jatuh dari ketinggian dan tereliminasi. Akhirnya tibalah tim Gihun dan Sangu main.
Dengan melihat tim lawan, Sang Woo pun merasa tidak yakin akan menang. Di dalam lift, kakek Ilnam memberikan tips dan trik memainkan tarik tambang yang baik dan benar sesuai EYD yang biasa ia mainkan dan selalu menang. Bukan soal kekuatan, tapi kerja sama tim. Di awal-awal permainan, tips dari kakek Ilnam berhasil. Tapi karena kuatnya tim lawan, mereka pun hampir aja kalah. Dan di detik-detik terakhir, Gi-hun memutuskan untuk maju 3 langkah. Ini dilakukan untuk membuat pijakan tim lawan goyah. Walaupun agak ragu peserta lainnya, tapi tetap dilakukan. Dan benar saja, tim lawan pun sempat goyah dan hilang pijakan. Dan tim Gi-hun pun secara tiba-tiba menarik tambang dan akhirnya memenangkan permainan tarik tambang ini. Di akhir permainan, tim Deoksu tidak percaya bahwa tim Gi-hun memenangkan permainan karena melihat ada wanita dan kakek-kakek. Setelah permainan, sang dokter pun dipanggil oleh panitia terselubung untuk mengangkat organ. Saat itu, Junho yang masih menyamar diminta panitia lain untuk ikut melakukan pengiriman organ. Ternyata panitia yang Junho sedang samarkan merupakan anggota tim dari panitia terselubung. Di sanalah Junho melihat kegiatan dokter dan panitia lainnya melakukan pengangkatan organ dari pemain yang tereliminasi. Kegiatan mereka itu dilakukan untuk menjual organ-organ tersebut dan dijual di pasar gelap. Setelah melakukan tugasnya, dokter pun meminta imbalan ke panitia untuk memberitahukan jenis permainan yang akan mereka mainkan. Namun, panitia tersebut belum mengetahui jenis permainan yang akan dimainkan selanjutnya. Hal itu pun membuat sang dokter merasa kesal dan marah. Karena apabila ia tidak mengetahui jenis permainan yang akan mereka mainkan, kemungkinan besar Deoksu yang akan membunuhnya. Dengan pisau bedahnya, dokter itu pun membunuh seorang panitia dengan brutal. Setelah itu, dokter pun keluar dari labirin tersebut dan berada di ruangan Dalgona Candy. Agar dokter percaya, panitia tersebut membujuk dokter agar kembali, supaya tidak diketahui oleh frontman dan panitia lainnya. Tanpa disangka, ternyata frontman mengetahui kejadian tersebut dan membunuh panitia dan dokter tersebut. Frontman sepertinya tidak peduli dengan kegiatan jual beli organ tersebut. Namun ia menjunjung tinggi kesetaraan pemain dan tidak ingin memperlakukan spesial pemain lainnya. Ia percaya setiap orang berhak mendapatkan kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Di waktu yang sama, Junho dan panitia terselubung lainnya menyusup ke ruangan rahasia. Keduanya ditugaskan untuk mengirim organ-organ sebelumnya kepada pembeli. Dengan melewati jalan rahasia itu, Junho pun ditodong pisau. Karena sikap dan kelakuan Junho mencurigakan dan tidak mengetahui tugasnya masing-masing. Untuk melindungi dirinya, Junho pun mengeluarkan pistol miliknya dan menembak panitia tersebut. Dengan kesempatannya, Junho pun menyusup ke ruangan frontman. Sementara itu, frontman menemukan panitia yang ditembak oleh Junho. Dari peluru tersebut, frontman yakin orang yang menembak panitia tersebut merupakan senjata polisi. Alhasil, ia pun menyuruh panitia lainnya untuk mencari penyusup tersebut. Sementara itu, Junho menyusup ke ruangan frontman dan mencari info tentang kakaknya. Dari ruangan berkas yang ada di sana, Junho menemukan berkas kakaknya yang memang sudah pernah bermain di arena tersebut. Di aula, sudah berkumpul kembali para pemain untuk memainkan permainan selanjutnya. Pada saat menuju ruangan permainan, di labirin, digantunglah si dokter dan panitia lain yang membelot frontman. Frontman pun mengucapkan secara resmi meminta maaf kepada mereka dan meminta agar para pemain lain tidak berbuat curang atau tidak nasibnya akan seperti mayat-mayat yang digantung di labirin. Kali ini mereka diminta untuk berpasangan 2 orang karena jumlah peserta 49 orang dipastikan akan ada 1 orang yang tidak berpasangan. Saat itu pula dilihat kakek Ilnam sedang duduk karena tidak ada yang mengajak
ngobrol kakek Ilnam. Mereka takut permainan selanjutnya memerlukan kekuatan fisik dan stamina. Akhirnya, Gihun berinisiatif mengajak kakek Ilnam untuk berpasangan dengan dirinya. Pada akhir pemilihan pasangan, tersisalah Miryong yang tidak mendapatkan pasangan. Akhirnya Miryong pun dibawa oleh panitia ke ruangan lainnya. Di ruangan permainan, para pemain masing-masing mendapatkan 10 kelereng. Peraturannya adalah pada waktu 30 menit, siapa yang mendapatkan 20 kelereng, dia pemenangnya. Itu artinya mereka akan bersaing dengan pasangan mereka sendiri. Gihun yang berpasangan dengan kakek Ilnam berusaha menyadarkannya. Karena pada saat itu penyakit kakek Ilnam sedang kambuh dan meracau. Ruangan itu seperti rumahnya yang dulu. Hal itu pun membuat Gihun panik dan terpaksa membentak kakek Ilnam. Dengan begitu, kakek Ilnam pun sadar dan ingin memulai permainannya. Mereka berdua bermain tebak-tebakan kelereng di tangan lawan. Siapa yang tepat menyebutkan jumlah kelereng di tangan lawan, maka kelereng tersebut dapat dimiliki oleh lawannya. Tak disangka, kakek Ilnam berkali-kali menebak dengan benar, sehingga tertinggal 1 kelereng di tangan Gihun. Sementara, Sangwoo yang berpasangan dengan Ali juga melakukan permainan yang sama dengan Gihun. Dan Ali juga selalu benar dan menebaknya. Hampir seluruh kelereng Sangwoo pindah ke tangan Ali. Dengan emosi, Sangwoo hampir berkelahi demi mempertahankan kelereng terakhir. Namun, karena ini permainan, Sangwoo pun sadar. Dengan memanfaatkan kepolosan Ali, Sangwoo meminta Ali berkeliling untuk mencari pemain lain, agar bukan di antara mereka berdua yang kalah. Dengan kepolosan Ali, Sangwoo pun menipunya dengan memberikan kantong Ali dengan isinya batu. Di sisi lain, Sebyok berpasangan dengan wanita bernama Jihong, menghabiskan waktu dengan mengobrol kisah masa lalu mereka masing-masing. Dari sana, Jihong pun menyadari bahwa Sebyok merasa lebih pantas untuk memenangkan permainan ini daripada dirinya. Karena Jihong merupakan sebatang kara dan tidak ada yang menunggu dirinya bebas. Untuk itulah Jihong pun mengalah dan membiarkan Sebyok lolos dari permainan ini. Balik lagi ke kakek Ilnam dan Gihun. Saat itu kelereng Gihun tinggal 1. Itu artinya ada 1 langkah lagi kakek Ilnam dipastikan akan menang. Tanpa diduga, tebakan Gihun salah. Dan karena penyakit kakek Ilnam kambuh, ia pun lupa akan tebakan dari Gihun. Karena hal itu, Gihun pun mengganti tebakannya supaya ia bisa menang. Hal itu terus dilakukan oleh Gihun agar dirinya bisa menang. Sampai akhirnya dirasakan menang, ternyata kakek Ilnam masih menyimpan kelerengnya 1. Kakek Ilnam pun menyarankan mereka melakukan 1 ronde lagi. Namun, harus mempertaruhkan semuanya. Gihun yang mendengar itu merasa tidak adil. Karena Gihun memiliki 19 kelereng dan kakek Ilnam hanya punya 1 kelereng. Mendengar itu, kakek Ilnam pun berkata bahwa selama permainan tadi, ia tahu dirinya telah dibodohi oleh Gihun. Namun, ia sengaja membiarkan Gihun untuk menang. Gihun yang mendengar itu merasa sedih dan bersalah. Kakek Ilnam pun meraih tangan Gihun dan memberikan 1 kelereng miliknya kepada Gihun. Kemudian kakek Ilnam pun berterima kasih kepada Gihun karena sudah bermain dan merawat dirinya selama permainan di sana. Dan sudah merasa bahagia di sisa-sisa akhir hidupnya. Tepat setelah melakukan itu, waktu pun habis. Kakek Ilnam, Ali, dan yang lainnya pun dinyatakan tereliminasi dan ditembak hingga tewas. Dan part 2 pun selesai. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, and share.